Gereja umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama saya sampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Topik pelajaran pendek kita pada hari ini yaitu saya kasih judul berubah atau transformasi atau bahasa Inggrisnya transform dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Oh, transform from glory to greater glory. Bacaan kita pada Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita pelajari dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Tapi poin pertama dari ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Atau bahasa Inggrisnya dibilang begini. Kalau di dalam Amplified Bible, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually by renewing your mind, focusing only on God value and ethical attitude. Artinya kita berubah progres. Jadi tidak berubah satu kali, tapi progres terus menerus sampai kita menjadi dewasa rohani. Caranya ialah bagaimana membaharui pikiran kita. Kita tambah fokus pada hal-hal yang ilahi atau hal-hal yang rohani. Jadi kata transform atau bahasa Indonesianya berubah itu cuma 4 kali di dalam kitab Perjanjian Baru. 1 yaitu di Roma 12 ayat 2 yang dibilang berubahlah oleh pembaharuan budimu atau transformasi di dalam pembaharuan budimu. Nah, kata transform atau metamorfosis atau transformasi atau berubah yang saya bilang katakan hanya 4 kali di dalam Perjanjian Baru. Dan kita akan mempelajari itu. Itu dari Strong Concordance artinya metamorfu, artinya transform, transfigure, perubahan bentuk yang paling gampang. Contohnya ialah dari ulat, dia ke kepompong, terus jadi kupu-kupu. Nah, proses ini yang namanya metamorfosis atau transformasi atau kata berubah yang kita akan pelajari ini. Pertama dari Matius pasal yang ke-17. Jadi pertama tadi dari Roma pasal 12 ayat 2. Ya, ini yang kedua, Matius pasal 17. Ini waktu Tuhan Yesus di gunung kemuliaan. Ayat 1, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ayat 2. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa, transform, metamorfosis di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga dari Markus pasal 9 ayat 1 dia bilang begini, katanya lagi kepada mereka, ini sama seperti dari Matius pasal 17 waktu di gunung kemuliaan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa. Ayat 2, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka.
kata berubah yaitu kata transform atau transformasi atau metamorfosis. Jadi dari ulat, kepompong, ke kupu-kupu. Itu kata di situ. Nanti kita akan pelajari. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ayat yang ke-6. Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Ketiga murid yang tadi sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. This is my beloved son. Nah, kata anak di situ dari bahasa Greek namanya huios atau Huios, tapi bacanya huios. Nomor 5207. Artinya itu apa? Kata anakku yang kukasihi, ini artinya kalau dia seorang orang Israel, dia waktu itu dia sudah dewasa, dia berhak menerima apa yang papanya punya. Jadi berhak gitu. Nah, itu banyak, ada beberapa. Ya, proklamasi. Waktu dia ada perubahan, ada proklamasi dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarlah akan dia. Sebab itu di 2 Petrus 1 dikatakan, Petrus menulis, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga. Jadi kalau ada perubahan, berarti ada satu kehormatan, ada satu kemuliaan dari Allah Bapa. Nah, prinsipnya kalau Tuhan Yesus berubah atau terjadi transformasi semasa dia di dalam dunia, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita telah belajar dari 1 Yohanes 4 ayat 17 bahwa sebagaimana dia, demikian juga kita dalam dunia. Berarti saudara dan saya juga harus terjadi perubahan. Perubahan ini dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Intinya kalau kita mau jadi seperti Tuhan Yesus. Nah, kembali lagi kita pelajari kata yang terakhir. Kata yang keempat yang terdapat di mana? Terdapat di 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Ini kata berubah atau kata transformasi atau kata metamorfosis, transform dari 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua, saudara dan saya, semua orang percaya, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Saudara dan saya juga, kalau Tuhan Yesus berubah semasa di dunia, kita juga dirubah. Dirubah oleh apa? Dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita serubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Atau dari bahasa Inggrisnya dikatakan, but we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed, berubah into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Kita dirubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Untuk lebih jelas, saya baca lagi dalam bahasa Inggris, Amplify. We are progressively being transformed into His image from one degree of glory to even more glory. Oh, haleluya. Progressively. Jadi saudara di saya dirubah juga oleh Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Progress, jadi bertahap kita dirubah. Saudara katakan, bagaimana kita dirubah? Itu dirubah oleh kuasa roh Tuhan. Jadi dari kita orang Kristen, orang pengikut Tuhan lahir baru, kita bukan berubah dari luar, kita berubah dari dalam. Apa yang dirubah? Karakter kita, sifat kita. Seperti ulat.
Itu dari ulat dia masuk di kepompong. Dia masuk di kepompong gelap. Di dalam dia mungkin berontak. Wah, tidak kelihatan apa-apa. Justru di dalam kepompong itu sayap daripada kupu-kupu ini mulai terbentuk. Semua akan terjadi di dalam kepompong itu. Nah, sesudah terjadi dalam kepompong itu, nanti pada waktunya, waktu ulat, semua orang nggak mau lihat. Kepompong nggak ada kelihatan bagusnya, gelap. Tapi pada waktunya, kalau dia keluar kupu-kupu dengan warna-warni, orang itu senang. Apa artinya dalam kehidupan saudara dan saya? Saudara dan saya ini sering dimasuk di dalam satu kepompong atau namanya persoalan. Nah, di dalam persoalan ini kita atau di dalam testing ini, saudara dan saya lagi dibentuk. Seperti sekarang ini. Testing seluruh dunia. Ini COVID-19, coronavirus. Kita di rumah. Kalau kita lagi kelihatannya kita nggak bisa bergerak apa-apa. Tapi saudara tahu, kalau saudara ikut akan kehendak Tuhan, saudara taat, saudara berdoa, punya hubungan dengan Tuhan, saudara lagi dirubah lagi dari dalam untuk membentuk saudara sehingga menjadi sekupu-kupu. Tapi karena ini progressively atau bertahap, bukan satu kali Tuhan kasih masuk di dalam kepompong-kepompong kehidupan saudara dan saya. Tapi puji Tuhan, di dalam kepompong ini, saudara lagi dirubah. Satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Jadi, sebab itu di dalam segala hal, kita harus mengucap syukur. Karena kita ini lagi dirubah. Nah, banyak orang datang kepada pendeta. Pastor, saya atau pendeta, saya ada persoalan. Doain saya. Waduh. Kalau pendeta yang kurang mengerti, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya keluar dari kepompong persoalan ini. Padahal belum matang, belum waktunya Tuhan. Apa jadi? Orang ini jadi setengah kupu-kupu, setengah ulat. Menakutkan, saudara. Orang baru lihat, orang bilang ini apa ini? Ini enggak ulat, enggak kupu-kupu. Atau dengan kata lain, monster. Sebab itu mungkin banyak orang Kristen yang mengikut Tuhan, kepompongnya dia dipecah orang atau dia memecah diri sebelum waktunya, maka terjadilah orang Kristen yang menakutkan. Tapi kalau kita taat di dalam segala persoalan, ada nyanyi yang saya senang. Dia bilang bagaimana saya bisa bersaksi tentang persoalan Tuhan bisa melepaskan kalau saya tidak mengikut Tuhan. Karena dia Tuhan saja bukan di atas gunung. Tuhan juga dia di waktu kita di lembah. Jadi sebab itu saudara tahu. Kita ada persoalan demi persoalan. Tapi saudara tahu. Seperti kita ada belajar sebelumnya dari 1 Petrus pasal 1. Semua ini untuk memurnikan iman saudara. Supaya saudara diprogres, dibentuk. Saya dibentuk, saudara dibentuk. Karakter saudara dibentuk. Saudara dibentuk. Bukan satu kali. Sama seperti Tuhan Yesus. Kita baca ulang. Dari Markus pasal yang ke-9. Bagaimana? Sesudah Tuhan Yesus turun dari bukit kemuliaan. Wow. Dirubah ada Moses, ada Musa, ada Elia. Wah. Petrus langsung bilang kita bikin 3 tenda aja. Tapi apa yang terjadi? Itu baru mereka di bukit kemuliaan. Baru dapat ini daripada Allah Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Apa yang terjadi? Wah, mereka turun dari bukit kemuliaan. Dan ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan mereka kembali pada murid-murid mereka, melihat banyak orang menguruni mereka. Ayat 14 dari verse 9. Ahli Taurat dan masalah bagian mereka. Pada waktu orang banyak melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Apa yang kamu persoalkan? Kata seorang dari banyak orang itu. Ayat 17. Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena kerasukan roh yang membisukan. Dan setiap kali roh menyerang dia, roh itu membantingkan ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya
berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu. Jadi ada 9 murid yang dibawa. 3 murid kan ikut. Supaya mereka mengusir roh itu. Tapi mereka tidak dapat. Saudara lihat. Maka Yesus berkata pada mereka, hai angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku tertinggal di antara kamu? Lalu Tuhan Yesus bilang, mau kau sembuh? Jawab Yesus, engkau dapat menyembuhkan? Bapaknya bilang, dapat. Ketika Yesus melihat orang banyak makin berkerumun, hai roh yang menyebabkan orang bisu, ayat 25, aku perintahkan engkau keluar, maka ada itu jangan memasuknya lagi. Anak itu berteriak, terus dia seperti orang mati. Mereka sangka mati, tapi Tuhan Yesus, ayat 27, Tuhan Yesus memegang tangan, membangunkan dia, lalu ia bangkit sendiri. Saudara lihat, habis dari gunung kemuliaan, turun persoalan berat di bawah. Karena ada lagi, Tuhan mau bentuk lagi. Tuhan mau bentuk lagi. Karena apa Tuhan Yesus katakan? Dari Yohanes pasal yang keempat. Apa yang Tuhan Yesus katakan dari Yohanes pasal keempat? Dia berkata begini. Yohanes pasal yang keempat. Dia berkata, makananku, ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena pekerjaannya belum selesai. Sebab itu selama saudara dan saya masih hidup di dunia ini, diberi kesempatan, diberi opportunity, hak istimewa, pergunakanlah. Pergunakanlah hak ini, kesempatan ini, privilege, pergunakanlah, this is an opportunity. Setiap kali saudara masih hidup, berarti Tuhan belum selesai. Harus dia bilang, melakukan kehendak dia dan menyelesaikan. Habis dari kemuliaan, ada problem besar di bawah. Murid-muridnya mau usir, tidak bisa. Karena orang di ini, waduh, roh bisu dan lain-lain. Karena belum selesai. Jadi begitu juga saudara. Dari satu kemuliaan, Tuhan bawa kepada kemuliaan yang lain. Tapi untuk menuju kemuliaan itu, harus dimasukin di dalam kepompong. Saya selamanya bilang, bagaimana saudara mau mengampuni kalau tidak ada orang yang bikin sakit hati? Karena mengampuni itu adalah karakternya Tuhan. Sampai di atas kayu salib, dia masih kata, ampunilah mereka. Bagaimana saudara mau sabar kalau tidak ada orang bikin marah? Jangan kita terus reaksi, tapi kita respon pakai firman Tuhan. Karena itu waktu saudara Tuhan lagi dimasukkan di dalam kepompong. Karena salah satu buah Roh Kudus itu panjang sabar. Galatia pasal 5. Berapa panjang? Selama saudara hidup, mungkin panjangnya panjang. Wah, kalau bahasa Inggrisnya itu lebih parah lagi. Artinya long suffering. How long is long? I don't know. Long suffering. Karena itu untuk mendapatkan buah itu ada proses. Sebab itu umpamanya sekarang lagi gak bisa kemana-mana. Jangan komplain. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita tahu ini akan bekerja untuk kebaikan kita. Amin saudara. Sebab itu saya mau encourage saudara. Saudara di dalam kepompong apa? Kita semua sekarang dari kepompong. Saya dengar di Oregon udah diperpanjang sampai 1 Juni. Dari kepompong coronavirus. Wow, mengucap syukur karena ini kesempatan saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Begitu ini coronavirus selesai, ada lagi saudara. Untuk masuk. Karena Tuhan mau bawa kita progressively, bertahap dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Amin. Sebab itu saya hari ini mari kita terus mengasihi Tuhan. Mari kita terus taat akan firman-Nya. Mari kita terus melayani Dia. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Itu hukum yang terutama. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka semua perkara untuk kebaikan. Kalau saya tak tahu saudara kepompong apa, mungkin kepompong keuangan, kepompong apa, cari Tuhan. Amin.
Sebab itu, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan teruskan ini syarat-syarat bagaimana supaya saudara bisa terus dirubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Amin.